Bab 511. Begitu ya, Chen Yuan, apakah kau benar-benar masih perjaka? Tanya Qian Mengmeng penasaran. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai Chen Yuan sejak awal. Saat pertama kali bertemu pria ini, kesan pertamanya tidak begitu baik. Ia selalu mengira pria ini bajingan. Orang-orang memberinya julukan si maniak kakak perempuan. Saat itu, tidak banyak orang yang mempercayainya. Namun, bahkan setelah memastikan bahwa Chen Yuan adalah bajingan, rasa suka Qian Mengmeng terhadapnya meningkat sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, ia terpesona oleh pesona, bakat, dan kebijaksanaannya. Entah ia main-main, setengah hati, atau berkencan dengan banyak wanita, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, mengapa ia tidak memilihku. Namun baru sekarang ia menyadari bahwa pria ini benar-benar polos. Masih perjaka. Dan masih berada dalam situasi yang begitu kaya. Tidak, jangan dengarkan omong kosong pria itu, aku akan memperdayaimu dan menyebarkan rumor sampai kemana-mana. Chen Yuan sedikit tersipu. Sepertinya dia menjadi marah karena malu, dan tertusuk titik lemah. Haha, jadi kau benar-benar. Mata Qian Mengmeng semakin terkejut. Melihat Chen Yuan seperti bayi yang penasaran, dia semakin merasa Chen Yuan lucu. Qian Mengmeng. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 97 poin. Ding. Target penjilat anjing, Qian Mengmeng, tertarik pada keperawanan tuan rumah, dan kesukaannya menembus 97 poin, memberi tuan rumah +10 poin penguatan. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa adalah 119. Chen Yuan sedikit bingung. Nima ini juga bisa meningkatkan kesukaan. Mabuk juga. Bukan hanya Qian Mengmeng, tetapi bahkan mata Zhao Yuqi saat melihat Chen Yuan tampak semakin cerah dan penuh kasih sayang. Itu berasal dari hati. Putus asa untuk mendapatkannya. Kerinduan di matanya tidak lagi disembunyikan. Sebenarnya, banyak gadis seperti laki-laki. Kurang lebih, mereka berharap pasangan mereka masih perawan. Mungkin ada banyak gadis yang tidak peduli. Karena itu sama sekali tidak penting. Apakah ada cara untuk memastikan apakah seorang laki-laki itu suci atau tidak? Lebih baik tidak peduli. Jadi, para gadis mengalihkan perhatian mereka ke aspek lain. Mereka akan menilai apakah laki-laki ini suci atau tidak, dapat diandalkan atau tidak, dan licik atau tidak melalui perilakunya. Cara mudahnya adalah dengan berkencan. Jika kamu pergi kencan pertama kali dengan seorang gadis untuk menonton film, pegang tangannya dan peluk tubuhnya. Selama kamu tidak setampan Yan Zhu, gadis itu mungkin akan sangat jijik padamu, dan mungkin kamu tidak akan pergi kencan kedua. Jika kamu mendengarkan ceramah dari para guru yang disebut guru emosional itu, kamu harus terus mendekat dan melakukan kontak fisik. Maka kamu mungkin tidak akan menjadi anjing yang penakut saat menggambar harimau. Saat pergi kencan pertama kali dengan seorang gadis, sebaiknya jangan terburu-buru melakukan kontak fisik. Hanya pada kencan kedua, atau ketiga, kamu bisa lebih dekat. Kencan pertama hanyalah percobaan. Banyak laki-laki berpikir bahwa jika seorang gadis mau pergi kencan berdua saja dengannya, itu sudah memberikan kesan yang baik, terlalu lembut. Mereka baru saja memberi kamu kesempatan untuk menunjukkan diri, tetapi kamu terburu-buru untuk memulai. Kebutuhanmu terungkap, bukankah kamu akan terlihat dingin? Kamu akan tampil lebih baik hanya jika kamu bersikap tenang dan mengungkapkan bahwa kamu juga memiliki persyaratan untuk pasanganmu. Jika Anda menganggap pihak lain memiliki mentalitas yang sama, Anda akan berkinerja lebih baik. Tentu saja, jika kedua pihak hanya bermain untuk bersenang-senang, itu masalah lain. Mahasiswa Xiao Zhou, saya ingin mewawancarai Anda. Setelah lulus, pernahkah Anda berpikir untuk bekerja di perusahaan Pak Yan? Sebagai teman sekamar Pak Yan, saya rasa Pak Yan tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, bukan? Seorang reporter melanjutkan pertanyaannya. Tidak, saya tidak ingin seperti itu. Chen Yuan dan saya adalah teman sekelas dan teman sekamar. Hubungan kami setara. Jika saya bekerja di perusahaannya, maka saya akan menjadi bawahannya dan dia akan menjadi atasan saya. Hubungan atasan-bawahan seperti ini membuatku sangat tidak nyaman, dan mustahil bagi kita untuk berbicara setara. Impianku bukanlah pergi bekerja, tetapi mendaki ke puncak dan mengguncang medan perang, menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Tampaknya karena hubungan dengan Sun Rui, Zhou Haikuan agak curiga terhadap Chen Yuan selama ini. Dia telah bekerja di Seoul selama liburan musim panas. Menemani Sun Rui sebagai pelayan. Setelah 2 bulan menanyakan kesehatannya, sikap Sun Rui terhadapnya akhirnya berubah. Keyakinan akan membuka jalan. Dia akhirnya menunggu hingga semua kesulitan berakhir. Tetapi siapa sangka, begitu dia memasuki sekolah pagi ini, Sun Rui melihat potret Chen Yuan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar 10 siswa senior berprestasi terbaik di sekolah. Kemudian, tidak ada lagi setelah itu.
Sun Rui menolaknya dan lebih memilih menjadi anjing penjilat Chen Yuan daripada menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Dia, Chen Yuan, menginginkan angin dan hujan, dan dia bisa memilih wanita seperti apapun. Tapi kenapa kau sampai mengambil Rui Rui kecilku? Wanita yang paling kucintai, jatuh cinta pada teman sekamarku. Aku menganggapmu sebagai dewi, tapi kau tidak ingin menjadi dewi. Kau bersikeras menjadi anjing, anjing penjilat teman sekamarku. Apakah kau begitu sakit? Lalu aku ini apa? Aku ini apa? Sekelompok wartawan diam-diam menggelengkan kepala setelah mendengar kata-kata ini. Anak muda masih belum menyadari kenyataan. Lagi pula, dia masih terlalu muda untuk menghargai kesempatan sama sekali. Apakah kau pikir itu sama seperti sebelumnya? Kesetaraan. Tahukah kau betapa pentingnya memiliki bos besar yang dapat diandalkan untuk membuat dirimu sukses besar? Mungkin hanya sepatah kata dari orang lain bisa bernilai 20 tahun perjuanganmu. Beri kau kesempatan, kau akan bangkit. Berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini, tetapi menderita karena tidak ada jalan keluar. Dan sekarang kau memiliki kesempatan, tetapi kau berpura-pura sombong dan meremehkan. Dalam beberapa tahun, Anda akan tahu betapa goyahnya perilaku Anda saat itu. Ketika seorang pria kehilangan cinta, jika ia memiliki karir yang cemerlang, cinta akan datang juga. Seorang pria mendapatkan cinta, tetapi kehilangan karirnya karena itu, maka cinta akan tetap pergi. Apakah Anda tidak mengerti hal ini? Tepat pada saat ini, sekelompok wartawan kembali mengerumuni. Sial, Lin Sutong. Lin Sutong muncul. Siapa? Lin Sutong. Apakah itu gadis yang menggantung Tuan Yan selama 3 tahun? Cepat lakukan beberapa wawancara. Saya ingin melihat wanita aneh seperti apa dia, yang bisa membuat ratusan miliar dewa bangga, menyerahkan segalanya demi cinta, dan hanya bersedia menjadi orang biasa. Kemunculan Lin Sutong segera menyebabkan kehebohan besar. Terus-menerus menggali seluk-beluknya melalui wartawan. Sejarah hubungan masa lalu Tuan Yan secara bertahap terungkap. Banyak pemirsa wanita sangat tertarik dengan hal ini. Semua orang berpikir bahwa Tuan Yan pasti memiliki sejarah cinta yang sangat kaya. Tetapi setelah menggali lebih dalam, para wartawan terkejut mengetahui bahwa riwayat hubungan Bapak Yan sebenarnya cukup sederhana. Ia menghabiskan 3 tahun kuliah bersama seorang wanita. Baru pada tahun terakhir kuliah ia tiba-tiba tersadar. Karena terluka secara emosional, ia mulai berkelana tanpa tujuan. Bahkan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar merasa terganggu. Jadi, cara apa yang digunakan wanita ini, Lin Sutong, agar Yan selalu jatuh cinta padanya? Saat ini, bab 512. Lin Sutong baru saja kembali ke Huda. Begitu melangkah masuk ke gerbang sekolah, dia langsung terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sekolah hari ini. Kerumunan orang ada di mana-mana, hampir seperti lautan manusia. Kecuali siswa kelas 1, 2, 3, dan 4 yang biasanya tidak keluar, mereka semua berlari keluar untuk menyaksikan keramaian. Selain dari sekolahnya sendiri, ada banyak siswa dari sekolah lain yang juga datang khusus ke sini. Bahkan ada beberapa orang dari kalangan atas. Generasi kedua kaya yang mengendarai mobil mewah. Lulusan baru yang mencari pekerjaan. Seorang reporter dengan kamera video. Seorang selebriti internet yang sedang melakukan siaran langsung. Dan klub penggemar nimfomaniak Pak Yan. Bla bla bla, bla. Tidak lama setelah Lin Sutong memasuki sekolah, dia dikenali oleh seorang reporter bermata tajam. Jadi, dia menjadi tak terkendali. Permisi, apakah Anda teman sekelas Lin? Anda yang selama 3 tahun ini menjadikan Pak Yan sebagai ban cadangan. Mahasiswi Xiaolin, bolehkah saya bertanya apakah Anda menyesal telah kehilangan kesempatan bertemu dengan 100 miliar dewa? Lin Sutong, saya dengar Anda kemudian mendekati Tuan Yan untuk bertemu kembali. Anda bahkan meletakkan lilin dan memberikan coklat di bawah asrama putra, tetapi Tuan Yan menolak semuanya. Apakah Anda jatuh cinta lagi karena mengetahui Tuan Yan kaya? Bagaimana dengan dia? Lin Sutong, maukah Anda mengakui bahwa Anda adalah seorang pencari harta? Mahasiswi Xiaolin, kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda, ketika Tuan Yan mengejar Anda, detail apa yang Anda lakukan yang membuatnya terkesan? Sekelompok wartawan mengoceh seperti cambuk, dan bahkan menempelkan mikrofon mereka ke wajah Lin Sutong. Apakah ada uang untuk wawancara ini? Jika Anda memberi saya uang, saya bersedia melakukan wawancara ini, kata Lin Sutong dengan datar. Begitu ucapan ini keluar, semua wartawan menghela napas. Ada sedikit rasa jijik di mata mereka. Bos Yan rela mengorbankan segalanya untuk melindungi wanita itu, tetapi demi uang, dia benar-benar bisa melakukan apa saja.
Selain uang, hanya uang yang ada di matanya. Ya, berapa banyak yang Anda inginkan, kata reporter itu dengan tegas. Mendapatkan wawancara eksklusif dengan Lin Sutong tidak masalah jika harus menumpahkan sedikit darah. Berapa banyak yang bisa Anda berikan? Bagaimana kalau 10.000? Tidak, saya mau 50.000. Oke, setuju. Sekelompok wartawan mencapai kesepakatan dengan Lin Sutong. Lin Sutong ini, bagaimana dia bisa melakukan ini? Bisakah dia melakukan apa saja demi uang? Memuja uang sampai tingkat seperti itu, aku tidak bisa mengeluh lagi, dia mungkin sudah merencanakan untuk menghancurkan segalanya. Tuan Yan benar-benar buta di awal, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan wanita seperti itu, dia tidak secantik aku. Pernahkah Anda mendengarnya? Tuan Yan sendiri konon berasal dari keluarga Chaebol tersembunyi. Keluarga Chaebol ini sangat tua dan memiliki sejarah ribuan tahun. Keluarga ini pernah membantu Li Ximin dari dinasti Tang Taizong. Setelah ribuan tahun diwariskan, latar belakang keluarga ini sangat kaya. Teror menyebar ke seluruh dunia. Kekuatan seluruh keluarga mungkin berkali-kali lebih kuat daripada Papa Ma, tetapi itu tidak terlihat jelas. Tuan Yan juga sangat rendah hati di awal. Dia seharusnya menandatangani perjanjian dengan keluarga untuk sepenuhnya melepaskan statusnya sebagai Chaebol tersembunyi, dan untuk menahan bakat dan ketajamannya. Ini mungkin metode khusus bagi Chaebol tersembunyi untuk membina pewaris. Intinya adalah mengasah pikiran. Sekarang setelah pelatihan selesai, kembali ke keluarga, dan mengambil alih ratusan miliar dolar, sayang sekali Lin Sutong tidak menunggu sampai saat ini. Sekelompok orang yang sedang makan melon banyak bicara. Mereka punya hidung dan mata. Banyak orang sudah mulai menyusun rencana mereka sendiri. Terutama beberapa gadis. Bahkan banyak wartawan merasa bahwa kesepakatan keluarga yang dibuat dengan otak mereka ini nyata. Jika tidak mungkin menjelaskan mengapa Chen Yuan tetap rendah diri selama bertahun-tahun. Keluarga istimewa tentu membutuhkan pelatihan khusus. Bisakah Chaebol yang tersembunyi sama dengan generasi kedua orang kaya biasa? Generasi kedua orang kaya teratas akan dikirim ke sekolah aristokrat luar negeri untuk pelatihan. Hanya ada sedikit Chaebol seperti Tuan Yan, jadi mereka secara alami lebih memperhatikan untuk mengasah pikiran mereka. Bukankah itu semacam pelatihan untuk terlahir luar biasa, tetapi berpura-pura menjadi biasa? Saat ini, wawancara Lin Sutong sudah dimulai. Mahasiswa Xiaolin, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa wawancara eksklusif ini bukan hanya wawancara yang direkam, kami juga akan menayangkannya secara publik di depan penonton dalam bentuk siaran langsung, untuk memahami secara mendalam ikatan emosional antara Anda dan Tuan Yan. Setuju. Wartawan mengingatkan. Setuju, Anda transfer uangnya ke saya duluan, dan saya setuju. Oke, Xiaolin, kamu tanda tangani perjanjian ini, dan uangnya akan langsung masuk ke rekeningmu. Reporter itu memutar matanya. Lin Sutong ini, 3 kalimat tak terlepas dari uang, dia benar-benar terperangkap dalam mata uang. 10 menit kemudian, wawancara langsung resmi dimulai. Nona Lin Sutong, mari kita mulai dari awal. Kapan Yan selalu mengejar Anda? Reporter itu mengangkat mikrofon dan bertanya ke kamera di ruang siaran langsung. Dulu sekali, mungkin setelah pelatihan militer tahun pertama. Saat itu, saya memiliki kesan yang baik tentang Chen Yuan, seorang pemuda, karena dia cukup tampan, penampilannya bagus, dan dia lembut, dan kami bermain game bersama, dia cukup ekspresif, kenang Lin Sutong. Ngomong-ngomong, pada awalnya, Anda benar-benar menyukai Presiden Yan, tanya reporter itu. Aku tidak bisa bilang aku sangat menyukainya, tapi aku punya kesan yang baik tentangnya, jadi aku bersedia untuk lebih sering berhubungan dengannya. Setelah pelatihan militer, Chen Yuan tiba-tiba jatuh sakit suatu hari dan mengirimiku pesan. Aku membelikannya obat untuknya karena rasa hormatku kepada teman-teman sekelasku. Aku memberinya obat penurun demam, obat batuk, dan menyuruhnya beristirahat dengan baik. Sebenarnya, aku tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Setelah dia sembuh dari sakitnya, dia tiba-tiba mulai mengejarku dengan gila-gilaan, tetapi sikapnya terlalu garang, dan aku sedikit tidak nyaman. Penampilannya yang seolah ingin menang membuatku ingin mundur tanpa sadar. Jadi begitu. Omong-omong, kau sebenarnya memanfaatkannya. Kau muncul tepat ketika Yan Zong membutuhkan seseorang untuk menjagamu. Itulah mengapa dia memperlakukanmu berbeda dari yang lain. Reporter itu tiba-tiba menyadari. Ternyata ada cerita seperti itu, tidak heran Tuan Yan terobsesi dengan Lin Sutong di awal. Sepertinya semuanya memiliki hubungan sebab dan akibat. Bisa dipahami seperti ini. Lin Sutong mengangguk. Lalu kenapa kamu mundur lagi, bukankah kamu selalu punya kesan baik tentang Chen Yuan? Aku naksir dia, tapi aku tidak terlalu menyukainya, dan ada cowok lain yang mengejarku saat itu. Aku masih ragu-ragu, jadi aku bimbang.
Aku ingin membandingkan siapa yang lebih cocok untukku. Saat itu, aku berpikir bahwa cowok lain memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada Chen Yuan, tetapi dia agak pelin-pelan, dan hubungannya dengan mantan pacarnya tidak jelas. Meskipun Chen Yuan lebih serius, dia mengirimiku banyak pesan setiap hari. Selama aku membalas pesannya, dia akan terus mengirimiku pesan. Dia mengajakku mengobrol, dan kami bisa mengobrol seharian setelahnya. Aku agak sulit diajak bicara, jadi aku jarang membalas pesannya. Tapi aku berhenti membalas pesannya, dan dia malah semakin parah, menjagaku di lantai bawah asrama putri, membelikanku buah-buahan, camilan, dan sejenisnya. Semakin dia menekanku, semakin aku kesal, dan semakin aku ingin menjaga jarak darinya. Bab 513. Jadi begitu. Aku tidak menyangka Tuan Yan saat itu juga seorang penjilat anjing. Omong-omong, apakah seseorang penjilat anjing atau bukan, tidak ada hubungannya dengan apakah dia punya uang atau tidak. Hanya ada satu hal yang tidak aku mengerti. Karena kamu tidak menyukainya dan membencinya, mengapa kamu tidak menolaknya saja? Aku percaya bahwa sebenarnya sangat mudah bagi seorang gadis untuk sepenuhnya menolak seorang laki-laki, selama kamu memblokir semua informasi kontaknya, katakan padanya dengan jelas bahwa kamu tidak menyukainya, tidak ada kemungkinan hubungan antara kalian, bahkan jika itu penjilat anjing, seharusnya tidak mengganggumu lagi. Tatapan reporter itu seperti obor, dan dia sepertinya telah menemukan celah dalam kata-kata Lin Sutong, dan buru-buru mengejar kemenangan. Pada saat ini, penonton di ruang siaran langsung juga mulai mencemooh. Banyak orang awalnya menganggap narasi Lin Sutong sangat tepat. Bagaimanapun, setiap orang berhak untuk menolak orang lain. Jika saya tidak menyukai orang ini, apa bedanya jika dia adalah Raja Surga? Mau punya uang atau tidak, jika Anda tidak menyukainya, ya Anda tidak menyukainya. Jika Anda menolaknya, ya Anda menolaknya. Siapa bilang Anda tidak boleh menolak rokok? Orang-orang punya hak itu. Tapi disinilah masalahnya. Anda tidak menyukai orang lain, mengapa Anda ingin menghukum orang lain? Anda pikir dia menjilat anjing, Anda pikir dia menyebalkan, bukankah cukup dengan menolaknya? Mengapa Anda membenci orang lain dan pada saat yang sama menikmati kebaikan orang lain kepada Anda, dan itu berlangsung selama 3 tahun penuh, bukankah itu agak tidak pantas? Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, aku tidak terlalu membencinya. Aku bisa melihat semua hal yang telah dia lakukan untukku, dan aku sangat tersentuh. Lagi pula, kami teman sekelas. Bukankah tidak baik tiba-tiba memblokir dan menghapus seseorang tanpa alasan? Beberapa kali aku ingin berbicara dengan jelas, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirku, aku tidak bisa berkata-kata. Kurasa dia akan lelah setelah beberapa saat, jadi menyerah saja. Lin Sutong bercerita dengan wajah bingung. Masa lalu tak tertahankan untuk diingat, siapa sangka bahwa yang menyesal sekarang adalah dirinya sendiri. Apakah dia selalu menyerah? Reporter itu melanjutkan bertanya. Dia seharusnya menyerah. Lagi pula, aku tidak terlalu memperhatikannya selama 3 bulan. Setiap hari aku menggunakan alasan untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca. Padahal, aku pergi ke bar untuk berdansa disko. Aku belajar merokok dan minum dalam beberapa bulan itu. Kurasa begitu. Itu sangat modis dan keren, dan kau bisa bertemu cowok-cowok baru dan berbeda. Setiap hari terasa segar dan seru, tapi kemudian aku menjadi sangat jelas bahwa cowok-cowok yang datang ke bar untuk berdansa disko itu juga hanya mencari hal-hal baru dan menarik. Aku tidak memperlakukan gadis-gadis yang kutemui di bar dengan tulus, itu hanya untuk bersenang-senang. Mereka hanya ingin berhubungan seks denganku, tidak ada yang memperlakukanku dengan tulus. Aku menoleh ke belakang, dan menemukan bahwa Chen Yuan sebenarnya cukup baik, selama dia sedikit merapikan diri, dia cukup tampan, tidak lebih buruk daripada para bajingan di bar itu. Kemudian, Chen Yuan semakin jarang menghubungiku, dan aku tiba-tiba menjadi tidak terbiasa. Dia berhenti mengirimiku ucapan selamat pagi, dan dia tidak mengirimiku ucapan selamat malam. Aku merasa sedikit hampa di hatiku. Aku memikirkannya sejenak. Ada seorang laki-laki yang selalu bisa berada di sisiku dan menyukaiku, sebenarnya, rasanya cukup menyenangkan. Jika tidak ada yang mengejarku, jika tidak ada yang menyukaiku, aku akan merasa sedikit tidak nyaman, sebenarnya, aku adalah orang yang sangat rendah diri. Setelah Lin Sutong selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak cinta, tetapi siapa sangka itu menyakiti orang lain. Lalu apa yang kau lakukan setelah itu? Kemudian aku mengetahui bahwa Chen Yuan adalah orang baik, dan aku mencoba untuk mendapatkannya kembali. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikanku, dan aku sedikit marah. Aku pikir anak laki-laki ini agak pelit dan tidak mencintaiku sepenuh hati, tetapi aku tetap bertahan. Setelah membujuknya selama 2 atau 3 hari, tepat ketika kesabaranku hampir habis, dia tiba-tiba pulih.
Kemudian dia kembali mengejarku dengan panik seperti sebelumnya. Jika aku menyelamatkannya sejak awal, dia pasti akan langsung memanfaatkan kesempatan itu. Mungkin kami sudah bersama, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Aku sedikit ragu di dalam hatiku. Rasa sakit yang kuderita selama 2 hari itu, aku harus melipat gandakan usahaku untuk membuatnya kembali. Ini berlarut-larut untuk sementara waktu. Dan pada saat itu, salah satu teman sekamar dan sahabatku mengatakan kepadaku bahwa sebelum seorang pria mendapatkanmu, dia akan mencintaimu sepenuh hati dan memberimu sepenuh hati, karena mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menaklukkan. Tetapi begitu keinginan untuk menaklukkan ini mencapai tujuannya, antusiasme itu akan segera memudar. Petik 2. Jadi kamu tidak bisa membiarkan seorang laki-laki mendapatkanmu dengan mudah, kamu harus membiarkan dia mengejarmu selama mungkin. Kurasa apa yang dia katakan masuk akal. Lalu aku mulai memuji cinta Chen Yuan padaku. Jika dia lulus ujian, aku berjanji akan bersamanya, jika tidak, aku akan menolaknya. Saat Lin Sutong berbicara, dia tampak benar-benar mengingat situasi saat itu. Dia juga benar-benar lupa keberadaan kamera. Bagaimanapun, dia telah menekan masalah ini untuk waktu yang lama, dan hendak membicarakannya. Lalu bagaimana kamu mengujinya? Apakah Tuan Yan lulus ujian? Aku menuliskan 100 daftar keinginan untuknya. Sebenarnya, selama dia menyelesaikan 3 daftar keinginan dalam sebulan, aku akan menyetujuinya. Namun, hanya dalam 1 bulan, dia hanya menyelesaikan 2, dan dia melewatkan 1. Selesai. Aku sangat tidak senang. Daftar keinginan ini sebenarnya tidak terlalu banyak, dan beberapa bahkan sangat sederhana. Misalnya, pergi ke Haidilao untuk makan hotpot bersama. Mari membuat kue bersama. Ikut balapan di klub kart. Bermain permainan tebak-tebakan. Pergi ke Happy Valley untuk duduk di ayunan besar. Bermain escape room dan banyak lagi. Semuanya gratis. Ketika Lin Sutong mengatakan ini, dia tampak agak kesal. Daftar keinginan ini sebenarnya tidak berlebihan. Ini hanya barang kencan yang sangat umum. Selama seorang pria memiliki EQ yang sedikit lebih tinggi, dia dapat memahami artinya. Jadi, 2 keinginan mana yang dipenuhi Tuan Yan? Dia membelikan saya lebih dari 1 tas LV dan kalung Swarovski. Meskipun aku menyebutkan kalung dan tas di daftar keinginan, itu hanya barang tambahan, terutama untuk melengkapi 100 keinginan. Ketika reporter mendengar ini, sudut mulutnya mulai berkedut. Apakah wanita ini terlalu munafik? Kau ada di 100 daftar keinginan. Aku sengaja memilih beberapa yang harganya mahal. Apa yang dipikirkan para pria ketika melihatnya? Untuk menunjukkan ketulusan, orang-orang tentu harus terlibat dalam beberapa proyek mahal. Untuk menunjukkan ketulusan. Ternyata kau baik-baik saja. Apakah kau tidak senang karena hanya menyelesaikan 2 proyek dan tidak menyelesaikan yang ketiga? Bukankah ini bertentangan dengan prinsipmu? Lalu Xiaolin, apakah kau memberitahu Tuan Yan sebelumnya bahwa dia hanya perlu menyelesaikan 3 daftar keinginan? Tentu saja aku tidak memberitahunya. Bagaimana aku bisa mengatakan hal semacam ini kepadanya? Jika aku memberitahunya, bagaimana aku bisa mengujinya? Puff! Ketika reporter mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tiba-tiba merasa sedikit simpati kepada Tuan Yan. Bagaimana kau bertahan selama 3 tahun ini? Saudara, kau telah banyak menderita. Bab 514. Harus kukatakan bahwa meskipun permintaanmu agak tidak masuk akal, karena itu adalah syarat yang sudah ditetapkan, tidak ada yang salah dengan itu. Karena Tuan Yan belum memenuhi harapan psikologismu, maka seharusnya kau menolaknya, kan? Tidak. Meskipun dia tidak memenuhi harapan psikologisku, setidaknya itu membuktikan bahwa dia benar-benar menyukaiku dan bersedia mengeluarkan uang untukku, jadi aku tidak tega menolaknya, dan akan agak canggung jika menolak orang lain setelah menerima hadiah. Kurasa tidak baik menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan, kata Lin Sutong. Bukan hanya para reporter, bahkan penonton di ruang siaran langsung pun tak bisa menahan diri. Apa yang kau inginkan? Jika ingin menolak, tolak saja, jika ingin setuju, setuju saja, kenapa begitu menggoda? Tidak setuju maupun menolak, apakah kau sedang bermain puap pick-up artis? Tapi saat ini, masih ada beberapa gadis yang berpikir. Lin Sutong tampaknya tidak terlalu bersalah. Lagi pula, dari sudut pandang seorang gadis, sedikit ragu itu wajar. Chen Yuan tidak memenuhi harapan psikologisnya. Sebenarnya, aku sudah mengambil keputusan beberapa hari yang lalu. Meskipun Chen Yuan tidak memenuhi harapan psikologisku, dia tulus, jadi aku memutuskan untuk setuju dengannya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semester pertama telah berakhir. Liburan musim panas akan segera tiba, mungkin kita tidak akan bertemu selama 2 bulan,
aku tidak ingin putus tepat setelah jatuh cinta, jadi aku memutuskan untuk menunggu 2 bulan lagi untuk mencoba. Selanjutnya, Lin Sutong tidak perlu menjelaskan. Para reporter sudah menebak hasilnya. Aku belum bertemu denganmu selama 2 bulan, dan hubungan kita pasti sudah memudar lagi. Perempuan pada dasarnya adalah makhluk yang mudah berubah-ubah. Mungkinkah pikiran 2 bulan lalu sama dengan pikiran 2 bulan kemudian? Jadi setelah 2 bulan, apakah kamu berubah pikiran? Tanya reporter itu. Benar, pikiranku memang berubah, karena dalam 2 bulan terakhir, Chen Yuan sangat jarang menghubungiku. Dia sepertinya marah, berpikir bahwa dia memberiku hadiah, tetapi aku tidak menyetujuinya, dan dia mempermainkan perasaannya. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin menunggu dan melihat. Setelah kembali dari liburan musim panas, aku langsung memintanya untuk menjelaskan pikiranku. Tetapi setelah penjelasan itu, aku tidak memiliki banyak perasaan untuknya di hatiku. Kurasa dia tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki seorang pria. Dia sangat kekanak-kanakan, tidak dewasa, dan tidak terlalu termotivasi. Petik 2. Sebagai seorang siswa, dia sering bolos kuliah untuk bermain game di warnet, dan gagal dalam ujian. Alasan dia pergi ke warnet untuk bermain game sebenarnya adalah untuk meningkatkan level karakternya demi mendapatkan uang, dan dia bahkan menerima pesanan hingga larut malam. Untuk membeli tas LV, dia meminjam uang dari teman-teman sekelasnya dan harus melunasi hutangnya. Aku tidak tahu tentang ini, kupikir dia hanya kurang berprestasi, nilainya sangat buruk, dan dia tidak berusaha untuk meningkatkan diri. Aku baru mengetahuinya beberapa waktu lalu, kalau tidak, aku tidak akan meremehkannya. Lin Sutong berkata demikian. Rongga matanya sedikit memerah. Sejak mengetahui bahwa Chen Yuan tidak berusaha untuk maju, sering bermain game di warnet, dan bahkan pergi ke tempat pengiriman barang untuk mengantar paket, ia semakin membenci Chen Yuan. Dan gadis-gadis di sekitarnya mulai membandingkan satu sama lain. Setelah memasuki tahun kedua kuliah, cinta mulai sedikit kurang murni. Semakin jauh kau melangkah, semakin banyak hal penting yang akan ditemukan. Kau bahkan tidak bisa berkencan jika tidak punya uang. Bahkan jika kau tidak mempertimbangkan untuk membeli mobil atau rumah. Berkencan dengan pria yang punya uang terasa seperti pengalaman yang lebih baik daripada berkencan dengan pria yang tidak punya uang. Cinta juga membutuhkan dukungan finansial. Biaya hidup seorang mahasiswa biasa tidak cukup untuk membiayai kencan yang manis. Kalau tidak, kau akan makan tanah bulan depan. Ngomong-ngomong, sebenarnya ada kesalahpahaman yang mendalam antara kau dan Tuan Yan. Tuan Yan telah memberimu jauh lebih banyak daripada yang kau bayangkan. Hanya saja kau belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak memahaminya, jadi kau meremehkanku. Dan sebenarnya dia punya banyak kesempatan, dan dia akan bersama kamu, tapi dia tidak memanfaatkannya. Karena beberapa hal, secara tidak sengaja, kalian tidak pernah benar-benar bersama. Seiring berjalannya waktu, Yan selalu semakin terjerat, dan dia tidak mampu melepaskan diri. Kamu menggunakan metode Pua pick-up artis secara diam-diam terhadapnya. Baru di tahun ketiga kuliahmu kamu berpacaran, dan karena pria ini, kamu benar-benar menghancurkan hati Tuan Yan, yang menyebabkan hubungan kalian putus total. Tuan Yan juga menyelesaikan perjanjian keluarga saat itu. Dia mengubah dirinya menjadi seorang chaebol miliarder. Apakah kamu menyesalinya? Lin Sutong tidak perlu membicarakan sisa masalahnya, reporter langsung menceritakannya. Aku benar-benar tidak menyesalinya karena uang. Hanya saja terlambat aku menyadari bahwa Chen Yuan begitu baik padaku. Dia telah membayar terlalu banyak untukku. Dalam 3 tahun, dia hampir menyelesaikan 100 daftar keinginan. Lebih dari 50, setiap kali aku sedang bad mood, dia selalu berusaha membuatku bahagia. Dia selalu ada, apapun yang sedang dia lakukan. Ketika aku mengiriminya pesan, dia selalu membalas dalam hitungan detik, dan tidak pernah marah padaku. Sungguh, tidak ada yang bisa lebih baik darinya. Jika aku tahu ini lebih awal, bahkan jika dia tidak punya uang, bahkan jika dia tidak punya apa-apa, aku akan tetap bersamanya selamanya. Lin Sutong meneteskan air mata, dan nadanya sangat serius. Aku percaya bahwa apa yang dia katakan saat ini adalah kebenaran, dan itu juga dari lubuk hatinya. Tapi pertanyaannya adalah, bukankah menurutmu asumsi ini konyol? Apakah kamu memikirkan pertanyaan ini 3 bulan yang lalu? Hehe, wanita selalu mengatakan di depan orang kaya bahwa mereka tidak peduli dengan uang, mereka hanya peduli pada orang ini. Dengan bakat dan kemampuan Tuan Yan, bahkan jika mereka tidak memiliki harta warisan senilai ratusan miliar, mereka masih bisa menghasilkan jutaan atau puluhan juta per bulan. Itu mudah, apa yang kau katakan itu omong kosong belaka. Aku percaya Lin Sutong mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin telah mempengaruhi dirinya sendiri. Dari awal sampai akhir, aku merasa wanita ini bukan siapa-siapa,
kau hanya memikirkan dirimu sendiri, kau hanya ingin menguji apakah orang lain mencintaimu atau tidak. Pernahkah kau memikirkan apa yang telah dibayarkan orang untuk menyelesaikan 100 daftar keinginanmu? Apa yang telah kau lakukan untuk orang lain? Hanya mengirimkan obat, dan setiap kali seseorang hampir menyerah padamu, kau berlari untuk menunjukkan kebaikanmu dan membujuk mereka kembali. Tetapi setelah kau membujuk mereka kembali, kau merasa orang lain tidak termotivasi. Mengapa kau begitu memaksa? Aku sangat terkejut. Tuan Yan telah menyelesaikan lebih dari 50 daftar keinginan mesum seperti itu. Tentu saja, aku bukan orang biasa. Kalau aku jadi dia, saat si brengsek ini mengeluarkan daftar keinginannya, aku pasti sudah pergi. Berpura-pura jual mahal, panas dingin, acuh tak acuh, menekan emosi, memanipulasi perasaan, dan saling menyalahkan atas setiap kesalahan, menghindari tanggung jawab. Sial, ini adalah ajaran puat tingkat atas. Tuan Yan juga menderita nasib buruk. Kenapa dia bertemu denganmu? Yan selalu menjadi pewaris yang dibina oleh caibol teratas. Mungkin tugas belajarnya terlalu berat ketika ia masih kecil. Ia harus mempelajari berbagai keterampilan dan kemampuan bisnis 24 jam sehari, sehingga ia tidak punya waktu untuk membicarakan perasaannya, dan tidak banyak orang yang peduli. Ini pastilah ketidakberdayaan seorang pewaris caibol, yang memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Tepat ketika Tuan Yan menandatangani perjanjian keluarga dan kembali ke kehidupan orang biasa, perhatian Lin Sutong yang tidak disengaja kebetulan menyentuh hati Tuan Yan. Saat itu, perasaan Tuan Yan kosong, hati-hati menjadi anjing penjilat, tetapi sayang sekali Lin Sutong tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kalau tidak ia mungkin akan terbang di dahan dan menjadi burung phoenix. Para penonton di ruang siaran langsung banyak berbicara. Tetapi tidak ada yang bersimpati kepada Lin Sutong. Baiklah, murid Lin, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Mari kita akhiri wawancara hari ini. Tidak. Aku punya satu hal terakhir yang ingin kukatakan. Bab 515. Chen Yuan, aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Dulu aku tidak tahu apa yang harus dihargai, dan seharusnya aku menerima semua kebaikanmu begitu saja, tapi sekarang aku mengerti, aku benar-benar mengerti, mengapa kau tidak memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Chen Yuan, aku tahu kau bisa melihatnya, aku mohon, tolong maafkan aku salah, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Emosi Lin Sutong langsung runtuh. Ini adalah wawancara, tetapi juga kenangan 3 tahun hubungan. Semua masa lalu, seperti film, sangat jelas dalam ingatanku. Lin Sutong tidak pernah mempedulikannya sebelumnya, dan dia tidak pernah menghitungnya secara detail. Ternyata Chen Yuan telah membayar begitu banyak untuknya. Pria ini memenuhi lebih dari 50 keinginan dalam daftar keinginannya. Bahkan ketika dia hamil anak orang lain dan pergi ke rumah sakit untuk aborsi, Chen Yuan tidak pernah menyerah padanya. Justru dialah yang menjadi prioritasnya. Karena Chen Yuan tidak memiliki batasan moral, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti bahwa pria ini tidak akan pergi, dia benar-benar akan pergi. Suatu hari, betapapun rendah hatinya dia memohon, dia tidak akan pernah bisa menggoyahkan hati dingin pria ini. Semuanya sudah terlambat. Hati sakit. Sungguh, sakit. Lin Sutong menangis terseduh-seduh, dan hatinya seperti tertusuk pisau. Dia membenci dirinya sendiri, mengapa dia begitu bodoh, begitu serakah. Demi memetik biji wijen, dia malah kehilangan semangka. Persis seperti dialog dalam film, Perjalanan ke Barat ala Tiongkok. Dahulu ada cinta tulus di depanmu, tetapi kau tidak menghargainya, dan kau tidak menyesalinya sampai kau kehilangannya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Tapi film bisa terulang. Bagaimana kehidupan bisa terulang? Tangisan Lin Sutong yang menusuk hati membuat banyak orang merasakan sakit yang tumpul di hati mereka. Aku mulai sedikit bersimpati padanya. Dia pasti sangat sedih setelah kehilangan cinta di hatinya. Apa yang perlu dikasihani? Orang miskin pasti punya alasan untuk membenci. Mereka tidak melakukannya sendiri. Siapa yang harus disalahkan? Apa yang kau katakan masuk akal. Ada beberapa kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Seberapapun kau mencintainya dulu, dan kau telah melanggar prinsip, seberapapun enggannya kau harus berpisah dengan berat hati. Tentang wawancara langsung Lin Sutong. Hal itu tidak hanya menarik jutaan netizen untuk menonton. Selain itu, banyak netizen yang mencegat video tersebut dan meneruskannya ke platform video pendek utama. Hal ini memicu lebih banyak diskusi di antara netizen yang gemar makan melon. Oke, wawancara langsung ini selesai. Tapi semuanya, jangan tinggalkan ruang siaran langsung, karena nanti, saya akan mengajak kalian mewawancarai Bapak Yan secara langsung. Baru saja, seorang teman reporter saya mengungkapkan bahwa Bapak Yan telah tiba di Huda dan akan memberikan pidato atas nama para senior berprestasi Huda. Namun, terlalu banyak orang di auditorium kecil ini, dan tidak mungkin untuk masuk. Auditorium kecil ini hanya dapat menampung maksimal 1.000 orang, dan saya pikir dapat menampung 2.000 orang jika dipaksa masuk.
Namun, jumlah orang yang gemar makan melon yang datang ke Huda hari ini mungkin melebihi puluhan ribu. Dengan begitu banyak orang, pasti tidak akan sesak. Tapi para veteran, yakinlah, berapapun harganya, kita pasti akan bisa masuk. Kata reporter itu dengan percaya diri. Memang benar, uanglah yang membuka jalan. Uang bisa mengubah hantu menjadi hantu, selalu ada lebih banyak solusi daripada kesulitan, bukan? Saat ini, sebuah fenomena yang sangat aneh muncul di kampus Universitas Huda. Beberapa mahasiswa baru dihentikan oleh orang-orang satu persatu. Halo teman sekelas, apakah Anda mahasiswa dari Fakultas Utama Huda? Ya, ada apa dengan Anda? Begini. Saya ingin meminjam kartu identitas mahasiswa Anda dan mengembalikannya sebelum jam 9 malam. Saya dengar hanya mahasiswa dengan kartu identitas mahasiswa dari fakultas kita yang bisa masuk ke auditorium kecil untuk mendengarkan pidato Bapak Yan, jadi saya tidak akan meminjamnya. Saya masih ingin mendengarkan pidato Bapak Chen Yuan. Mengapa saya harus meminjamkannya kepada Anda? Pergi sana. Mahasiswa, jangan pergi. Saya akan memberi Anda 1.000 yuan, dan Anda bisa meminjamkannya kepada saya beberapa jam, dan saya akan memberi Anda 1.000 yuan. Teman sekelas itu mendengar imbalan 1.000 yuan. Segera ia memperlambat langkahnya, dan ada sedikit keraguan di hatinya. Maaf, saya tetap tidak mau meminjam, ini bukan soal uang. Mahasiswa, 2.000 yuan, yuan adalah biaya hidupmu selama sebulan, jadi kamu bisa meminjamkannya kepadaku beberapa jam saja, dan aku tidak akan mengembalikannya kepadamu, dan kamu tidak akan rugi. Lagi pula kamu adalah mahasiswa Universitas Huda. Pada saat itu, akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu Tuan Yan, jadi mengapa terburu-buru? Ini 3.000, harga terakhirnya 3.000. Jika kamu benar-benar menolak meminjamnya, maka aku akan mencari orang lain. Ada banyak siswa di sekolahmu, dan kamu bukan satu-satunya. Jika kamu tidak menginginkan 3.000 itu, bukan berarti orang lain juga tidak menginginkannya. Petik 2. Baiklah, aku akan meminjamkannya padamu, tapi kamu harus langsung memberikan uangnya, transfer lewat WeChat. Setelah mengumpulkan 3.000 yuan, teman sekelasnya meminjam kartu identitas mahasiswanya. Aku merasa sangat berjiwa bisnis. Itu hanya kartu identitas mahasiswa, dan bukan masalah besar. Hanya meminjamkannya beberapa jam, dan kamu bisa mendapatkan yang tidak rugi sama sekali. Dan dia langsung memikirkannya. Satu kartu identitas mahasiswa disewakan, harganya 30, 10, dan 100. Aku punya banyak teman sekamar dan teman sekelas, jadi aku mengumpulkan semua kartu identitas mahasiswa mereka, dan membayar 1.000 yuan kepada masing-masing, dan aku mendapatkan yuan. Ini bisnis yang pasti menghasilkan uang. Kak, tunggu sebentar. Apakah kamu masih butuh kartu identitas mahasiswa? Bisakah kamu mendapatkannya untukku? Ya, 3.000 per buah, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Baiklah, aku mau 100 juta, kalau kau bisa mendapatkannya, aku akan memberimu 30. Benarkah? Wu Fan langsung gembira. Merasa seperti rezeki nomplok. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi teman sekamarnya. Liu Chuan, pinjamkan kartu identitas mahasiswamu, dan aku akan memberimu 1.000 yuan untuk beberapa jam. Wu Fan, kau bercanda. Sudah banyak orang yang menyewakan kartu identitas mahasiswa dengan harga tinggi di auditorium kecil. Satu kartu harganya 5.000 yuan, dan kau mau menipuku dengan harga yuan. Kakakku selama bertahun-tahun, kau malah ingin menipuku untuk mendapatkan selisihnya, aku sudah tahu kau. Apa? 5.000, aku mengandalkannya. Wu Fan, yang tadi merasa dirinya sangat berorientasi bisnis, tiba-tiba merasa seperti patung pasir. Tapi dia masih belum sepenuhnya mengerti. Itu hanya pidato dari Tuan Yan. Apakah benar-benar layak menghabiskan 5.000 yuan? Apakah para reporter, selebriti internet, lulusan baru, bos wirausahawan, dan generasi kedua kaya raya ini semuanya terjebak dalam pikiran mereka sendiri, dan mereka yang punya banyak uang tidak tahu harus menghabiskan apa? Dari sudut pandangnya, mungkin memang tidak sepadan. Tapi di mata sebagian orang, apalagi bahkan pun harus membeli tiket ini. Mengingat kedudukan Presiden Yan, setiap informasi yang dia ungkapkan begitu saja sangatlah penting, jika dia bisa memahaminya dengan baik, bukan tidak mungkin baginya untuk terbang di atas gelombang. Mengeluarkan 5.000 yuan untuk membeli kesempatan mengubah hidupmu, itu sangat berharga. Waktu berlalu begitu cepat. Saat itu pukul 6.50 sore. Saat itu, Chen Yuan duduk di dalam mobil dan menutup matanya. Ia melihat siaran langsung wawancara Lin Sutong. Masih ada sedikit rasa kesal di hatinya. Tetapi setelah melihat pihak lain menangis dan sangat menyesal, ia menyadari bahwa ia tampaknya tidak sesombong yang ia bayangkan.
Ia juga tidak menikmati kesenangan balas dendam. Biarlah. Masa lalu berlalu bersama angin, beberapa orang hanyalah orang yang lewat dalam hidupmu. Suami, aku tidak akan pernah kehilanganmu seperti Lin Sutong di masa depan. Mungkin aku akan menangis lebih sedih daripada Lin Sutong. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya sekarang. Jika hal seperti itu terjadi padaku, apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin menerima kepergianmu. Sayang, jangan tinggalkan aku akan patuh. Zhao Yuqi tiba-tiba memeluk bahu Chen Yuan. Tampaknya ada perasaan yang sangat besar di hatinya. Setelah melihat siaran langsung wawancara Lin Sutong, ia sepertinya memikirkan penampilannya setelah meninggalkan Chen Yuan. Kehilangan semua kepercayaan dalam sekejap, kehilangan semua dukungan yang kuat. Itu sama saja dengan kehilangan tulang punggung. Jika Chen Yuan tidak lagi berbicara dengannya, tidak lagi peduli padanya, tidak lagi mencintainya, dan tidak lagi melindunginya, mungkin hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Perasaannya terhadap Chen Yuan sudah lama tak tertahankan. Tidak kalah dengan Lin Sutong. Qian Mengmeng menonton wawancara langsung itu. Ada juga sedikit pikiran gelisah di hatinya. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Aku menyukai Chen Yuan. Aku sangat menyukainya. Setiap kali aku dekat dengan Chen Yuan, jantungku berdebar kencang. Aku yakin, aku tidak akan pernah bertemu siapapun yang lebih bersemangat daripada Chen Yuan di masa depan. Cinta pada dasarnya egois, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Mungkin, aku harus berani sekali. Tapi, bagaimana aku bisa mengkhianati persahabatanku dengan Yuki selama bertahun-tahun? Aku tidak bisa melakukan ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Qian Mengmeng merasa bahwa dia menjalani kehidupan yang sangat tertekan. Menyukai seseorang, tetapi tidak berani mengatakannya. Dia memaksa dirinya untuk mengendalikan perasaannya terhadap Chen Yuan. Namun, semakin kau mengendalikan diri, semakin kau tertekan. Ketika ditekan hingga ekstrim, sangat mungkin akan meledak karena keputusasaan. Ding ding ding. Chen Yuan hendak keluar dari mobil ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon, masih Lin Sutong yang menelepon. Kali ini, Chen Yuan tidak menolak. Dia berpikir sejenak lalu menjawab telepon. Chen Yuan, kau masih mencintaiku, kan? Aku bersumpah akan memperbaiki diri di masa depan. Tidak, kau tidak perlu memperbaikinya. Aku menjawab teleponmu hanya untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan meminjamkanmu uang. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Bip bip. Sebelum Lin Sutong selesai berbicara, Chen Yuan menutup telepon. Nada suaranya sangat tegas, tanpa bertele-tele. Sebenarnya sangat sulit untuk menolak orang lain. Tetapi seorang pria yang benar-benar dewasa harus belajar untuk mengatakan tidak. Tidak peduli kesulitan apapun yang dialami orang lain, tidak peduli hubungan apapun yang mereka miliki denganmu, bahkan jika mereka adalah kerabat dan teman, kau tetap harus menolak. Ini tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Kau tidak memiliki kewajiban ini. Lin Sutong tercengang. Tidak, apakah kau benar-benar begitu tidak berperasaan? Apakah kau sudah sampai pada titik di mana kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Lin Sutong meraung ke langit, seperti orang gila. Menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyalahkan Chen Yuan, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi orang yang gagal. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memperlakukannya dengan tulus. Apa gunanya hidup seperti ini? Lin Sutong, yang seperti mayat hidup, membeli sebotol bir dan berjalan ke atap. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Setelah Chen Yuan turun dari mobil, dia datang ke auditorium kecil di asrama 503 dengan dukungan Cao Jinyan, Xiong Tao, Zhou Haikuan, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, dan lainnya. Tiba-tiba, penonton langsung bersorak riuh. Tanda seru. Antrean panjang orang-orang seperti gunung dan lautan manusia memadati kedua sisi lorong, dan tidak ada ujungnya. Tuan Yan ada di sini, sialan. Tuan Yan benar-benar ada di sini, cepat ambil foto. Keamanan, cepat buka jalan, jangan biarkan orang-orang ini menghalangi jalan. Saat itu, puluhan petugas keamanan dari Departemen Keamanan Sekolah telah menjadi pengawal Chen Yuan. Konselor Wang Suebing segera menyambutnya. Akhirnya kau datang, cepat masuk. Ketika Chen Yuan berjalan masuk ke auditorium kecil itu, dia mengerutkan kening. Pak Wang, apa Anda yakin hari ini adalah pidato penyambutan mahasiswa baru? Mengapa saya melihat orang-orang yang duduk di kursi penonton di auditorium kecil ini? Mereka semua agak tua. Bahkan ada sekelompok pria tua berusia 50-an. Apa wartawan, selebriti internet? Dan begitu banyak kamera, apa Anda yakin ini bukan konferensi pers? Chen Yuan mengeluh sedikit tanpa berkata-kata. Dulu ini pesta penyambutan,
tapi sepertinya bukan lagi. Mahasiswa baru di sekolah semuanya disuap dengan uang. Mereka secara sukarela meminjamkan kartu identitas siswa mereka dan menyerahkan tempat duduk mereka kepada orang lain. Kepala sekolah mengetahui hal ini. Setelah kejadian itu, saya langsung marah, dan awalnya ingin membatalkan acara pidato ini, tetapi Wang Suebing ragu-ragu untuk berbicara. Tetapi apa? Tapi kemarahan publik sulit didapatkan. Di antara orang-orang yang hadir hari ini, ada banyak pengusaha Seoul, putra generasi kedua, putri grup, dan blogger selebriti internet yang cukup terkenal. Bahkan reporter cutian Metropolis Daily yang lebih berwibawa, reporter TV Seoul, media resmi semacam ini ada di sini, dan jika Anda membatalkan acara pidato secara gegabah, saya khawatir Anda akan menyinggung banyak orang. Chen Yuan memutar matanya. Ternyata acara pidato untuk mahasiswa baru benar-benar berubah menjadi konferensi pers. Bisa juga menjadi konferensi pidato bisnis. Lalu apa yang harus saya katakan di atas panggung? Saya juga sudah mencari pidato di internet dan bersiap untuk membacakan seluruh teksnya. Bukankah itu tidak perlu sekarang? Kamu bisa membicarakannya saja. Wang Tua merentangkan tangannya, juga tampak tak berdaya. Pidato bisnis tingkat tinggi semacam ini bukan dalam lingkup bidangnya. Meskipun kamu muridku, kamu sudah lebih baik dari yang kubayangkan, guru percaya padamu, ayo. Chen Yuan ingin sedikit mengumpat. Tapi tahan dulu. Tuan Tembakau hadir, mari kita bertepuk tangan. Sekarang, silakan, Tuan Chen Yuan, seorang pengusaha terkemuka di Seoul, salah satu dari 10 perwakilan pemuda terkemuka di Provinsi Hubei, dan mahasiswa senior terkemuka dari Universitas Hubei, akan berbicara di atas panggung. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan. Begitu suara pembawa acara berakhir. Hadirin berdiri dan bertepuk tangan dengan meriah. Seluruh auditorium kecil yang awalnya hanya dapat menampung lebih dari 1.000 orang, kini dipenuhi oleh 3.000 orang. Bahkan lorong pun penuh sesak. Meskipun Chen Yuan masih sangat muda, bakat dan prestasinya sangat mengagumkan. Tidak hanya kaya, ia juga membawa kejayaan bagi negara di dunia catur. Sungguh patut dihormati. Diiringi tepuk tangan meriah, Chen Yuan melangkah ke podium. Bab 517. Dengan satu tangan di punggung, Chen Yuan berjalan ke podium berpura-pura acuh tak acuh. Ia mengenakan sweter di bagian atas tubuhnya, celana panjang di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu kets putih di kakinya. Ia tampak sangat muda dan santai. Penampilannya tidak seperti orang yang akan berpidato, melainkan seperti baru saja kembali dari perjalanan. Faktanya, Chen Yuan memang baru saja kembali dari perjalanan. Berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan, ia terdiam selama 20 detik. Chen Yuan masih belum tahu harus berkata apa. Suasananya agak canggung. Penonton sudah mulai berbisik. Ia tidak tahu harus bicara apa. Hal itu membuat Chen Yuan sangat tidak nyaman. Semuanya, jika tidak keberatan, saya akan mulai duluan. Begitu kata-kata itu keluar, ia langsung bingung. Apakah pidatonya sudah selesai? Langsung ke sesi tanya-jawab. Mungkinkah ini pidato hening yang legendaris? Satu tatapan berarti segalanya. Tuan Yan memang orang yang baik hati. Suaranya berhenti. Detik berikutnya, seorang reporter di barisan depan berdiri. Tuan Chen Yuan, saya reporter dari cutian Metropolis Daily. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan ini juga telah diajukan oleh banyak netizen. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Reporter, silakan bicara jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Chen Yuan melihat, ternyata pria ini adalah reporter resmi. Itu juga memberinya sedikit harga diri. Kalau tidak, ketika reporter lain mengajukan pertanyaan, mereka harus ringkas dan jelas, dan mereka tidak boleh terlalu tertutup. Baiklah, Tuan Chen Yuan, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, menurut berita dari netizen, investasi aset Anda saat ini telah melebihi 2.000 miliar yuan. Ada kemungkinan proyek Feidun Capital telah melebihi 800 miliar yuan, serta Big Chat TV, Suanyin Film and Television Group, Sai Technology, Ruoyuan Pharmaceutical Group, dan semua jenis mobil mewah, villa, jet pribadi, kapal pesiar pribadi, del. Dengan jumlah uang yang sangat besar, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Chen Yuan, dari mana sumber dana Anda berasal? Mungkinkah Anda benar-benar mewarisi aset keluarga? Namun sejauh ini, belum ada organisasi berwenang yang dapat menyelidiki sumber dana Anda. Kedua, banyak netizen melaporkan bahwa Anda kaya dan tidak baik hati, dan aset pribadi Anda lebih dari miliar, tetapi Anda hanya memberikan imbalan gila-gilaan kepada pembawa acara wanita, memamerkan kekayaan Anda dan berpura-pura agresif. Anda tidak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk sumbangan amal, meskipun saya tahu Anda seharusnya tidak melakukan penculikan moral, tetapi sebagai orang kaya terkenal, bukankah seharusnya ia memikul sebagian tanggung jawab sosial?
Selain itu, apakah nilai Anda dalam memberikan uang dan imbalan gila-gilaan kepada pembawa acara wanita itu benar? Akankah hal itu meracuni generasi remaja berikutnya? Pertanyaan saya sudah selesai. Setelah reporter itu mengajukan pertanyaan, dia kembali ke tempat duduknya. Kedua pertanyaan ini sangat tajam, seperti pisau tersembunyi, hampir membakar Chen Yuan. Di mana letak pertanyaannya di sini? Ini jelas untuk mencari kesalahan. Sungguh. Setelah reporter itu mengajukan pertanyaan ini, semua orang terkejut. Seluruh tempat menjadi hening. Hampir sunyi. Reporter Tang Yong ini benar-benar datang untuk mencari kesalahan hari ini. Dia bukan hanya media resmi, dia juga anggota keluarga Tang di Seoul. Dia juga paman Tang Siwen. Keluarga Tang terisolasi karena urusan tuan tembakau, mengakibatkan bisnis yang suram, saham yang jatuh, dan proyek yang belum selesai. Hanya dalam beberapa bulan, mereka kehilangan miliaran. Hampir hancur. Kali ini, jika dia menangkap kesempatan, dia secara alami akan terjebak dalam ketidakadilan Chen Yuan. Pertanyaan yang begitu rumit dan sensitif, dan ada begitu banyak kamera di antara penonton, jika jawabannya tidak bagus, itu dapat menyebabkan serangkaian konsekuensi serius. Reporter teman saya, nama Anda Tang Yong, kan? Aku ingin bertanya padamu. Aku tidak tahu berapa banyak simpanan kartu bank keluargamu. Apakah istrimu yang mengelola uang keluarga, atau kamu yang mengelolanya? Berapa banyak rumah, berapa banyak mobil, berapa banyak kartu bank yang kamu miliki atas namamu? Pernahkah kamu punya selingkuh? Berapa banyak rumah dan mobil yang kamu miliki atas nama orang tuamu? Berapa gajimu, dan berapa penghasilan tambahanmu? Berapa banyak uang yang dimiliki keluargamu? Bisakah kamu membuat daftar semua sumber penghasilanmu dan mempublikasikannya? Apakah itu diketahui publik? Chen Yuan balik bertanya dengan nada mengejek. Dia tidak menjawab pertanyaan pertama secara langsung. Sebenarnya, tidak diperlukan jawaban pasti. Aliran modal setiap orang adalah privasi pribadi, terutama untuk hal-hal seperti penghasilan tambahan, sumbernya mungkin tidak formal. Semua orang tahu itu, tetapi begitu kamu membawanya ke pengadilan, kamu akan diserang oleh opini publik, dan kamu bahkan mungkin diselidiki. Tapi ini berbeda, Anda orang kaya raya, saya hanya seorang reporter kecil. Apa bedanya? Mungkinkah saya punya 2 kaki lebih banyak daripada Anda? Apakah saya lebih kaya dari Anda, sehingga saya harus menjelaskan sumber dan arah aliran semua dana? Tahukah Anda bahwa ini melibatkan rahasia dagang? Ucapan Chen Yuan langsung disambut tepuk tangan meriah dari hadirin. Jelas sekali banyak yang setuju dengan pernyataan Chen Yuan. Beberapa masalah memang merupakan privasi pribadi. Apakah orang kaya tidak memiliki privasi? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua Bapak Tang Yong. Saya akui bahwa saya tidak menyumbangkan uang, dan saya tidak memenuhi tanggung jawab sosial yang seharusnya, yang benar-benar tidak cukup baik. Lagi pula, saya masih relatif muda, dan ada banyak masalah yang belum saya pertimbangkan dengan cermat, sehingga saya telah mengabaikan beberapa masalah sosial. Tetapi karena seseorang mengangkatnya hari ini, saya bersedia menerima kritik dan koreksi. Saya nyatakan, mulai hari ini, saya akan secara pribadi menginvestasikan 100 miliar untuk mendirikan yayasan amal swasta, dan atas nama yayasan tersebut, saya akan segera berinvestasi di 10 rumah sakit di Seoul. Semua pasien kritis di rumah sakit Seoul dapat dirawat secara gratis. Saya, Chen Yuan, akan melakukan apa yang saya katakan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan terkejut. Kali ini, Chen Yuan tidak bertele-tele, tetapi mengakui masalahnya dengan sangat tulus. Dan dia bersedia menginvestasikan 100 miliar untuk membangun rumah sakit untuk merawat pasien kritis. Dengan populasi 900 juta di Seoul, berapa banyak pasien kritis di seluruh kota? Kalian semua bisa berobat gratis. Saya khawatir ini angka yang sangat fantastis, bukan? Beberapa orang kaya mengatakan untuk menyumbangkan uang, tetapi mereka mungkin tidak benar-benar menyumbangkan uang. Anda telah dengan muluk-muluk berjanji bahwa semua pasien yang sakit kritis akan diperiksa dokter secara gratis, dan Anda harus menepati janji Anda. Janji perusahaan tembakau mungkin sedikit terburu-buru. Biaya pengobatan pasien yang sakit kritis mencapai jutaan, atau bahkan jutaan. Jika Anda menanggungnya tanpa pandang bulu, jumlah uang tersebut mungkin tidak cukup untuk membayarnya. Petik 2. Tetapi orang-orang bersedia mengeluarkan uang untuk amal, dan harganya 100 miliar. Sekarang kita harus membungkam mulut para troll internet itu. Jangan bilang, ini adalah peluang bisnis. Tembakau akan menginvestasikan 100 miliar untuk membangun rumah sakit. Mereka pasti akan membeli banyak peralatan medis, perlengkapan medis, dan mempekerjakan banyak staf medis. Ini semua adalah bisnis, dan mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Begitu. Kebetulan keluarga paman saya memiliki hubungan seperti itu,
jadi saya akan memberitahu mereka untuk bersiap. Terjadi banyak diskusi. Beberapa orang memikirkan peluang bisnis, dan beberapa orang berpikir bahwa ada pasien kritis di rumah mereka, jadi bisakah mereka juga mendapatkan perawatan gratis. Beberapa orang berpikir bahwa Yan selalu bodoh, membuang uang ke lubang tanpa dasar tidak sebanding dengan kerugiannya. Tetapi hanya Chen Yuan yang tahu, setelah 10 rumah sakit dibangun dan cukup banyak promosi dari mulut ke mulut terkumpul, wilayah Dekan Chen akan meluas lagi, dan akan ada biaya pada saat itu. Dan dengan latar belakang rumah sakit, penelitian dan pengembangan obat-obatan baru, obat penurun berat badan, obat kecantikan, obat anti kanker, dan pendirian departemen bedah kosmetik adalah hal yang logis, dan mereka akan menghasilkan banyak uang pada saat itu. Apakah menurut Anda ini amal, atau gelombang investasi yang direncanakan sebelumnya? Bab 518. Akhirnya, izinkan saya menjawab pertanyaan apakah pemberian hadiah siaran langsung akan merusak nilai-nilai dan meracuni kaum muda. Saya pikir itu benar atau salah, saya punya pendapat sendiri, dan saya tidak melakukannya sendirian dengan memberikan hadiah kepada pembawa acara wanita di siaran langsung. Mengapa Anda ingin mempermasalahkan saya? Apakah karena saya memberikan lebih banyak hadiah sehingga merusak nilai-nilai? Jika orang lain memberikan lebih sedikit hadiah, bukankah nilai-nilainya akan rusak? Pembawa acara wanita juga merupakan jenis pekerjaan, tetapi berbeda dari sistem kerja tradisional. Penonton senang menonton, jadi mengapa tidak memberikan hadiah? Anda juga bisa memberi hadiah jika Anda punya uang. Jika Anda tidak ingin memberi hadiah, tidak ada yang memaksa Anda untuk melakukannya. Anda, itu semua sukarela, saya mengeluarkan uang saya, dan Anda memiliki hubungan yang tidak berarti. Anda memiliki rasa keadilan dan energi positif yang begitu besar, mengapa Anda tidak mengkritik mengapa biro tembakau menjual rokok? Merokok jelas berbahaya bagi kesehatan, dan begitu banyak orang meninggal karena kanker paru-paru setiap tahunnya. Mengapa Anda diam saja? Berhentilah mengkritik. Apakah Anda bercanda? Berdiri di podium, Chen Yuan mengangkat mikrofon dan langsung mulai melontarkan komentar pedas. Dari mana pidato sialan ini berasal? Ini jelas ulah troll di internet. Satu orang melontarkan komentar pedas kepada sekelompok orang. Jangan heran, apa yang dia lontarkan tampaknya cukup masuk akal. Tak lama kemudian, seorang reporter wanita lainnya berdiri. Halo Tuan Yan, saya punya pertanyaan yang lebih pribadi untuk Anda. Saya ingin tahu apakah Anda masih lajang sekarang, apakah Anda punya pacar? Begitu pertanyaan ini muncul, banyak penonton wanita di ruangan itu menghela napas. Beberapa sangat malu. Ini mungkin pertanyaan yang sangat dikhawatirkan banyak gadis. Apakah aku punya pacar? Perlu kau tanyakan. Bagaimana mungkin pria sepertiku, yang cerdas dan tampan, masih jomblo? Bukankah sudah diberitakan di internet? Aku punya lebih dari selusin pacar, semuanya cantik seperti bunga. See you, jika kau tertarik, aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan haremku. Chen Yuan menyatakan fakta tersebut dengan nada yang sangat humoris. Namun, semua hadirin yang hadir mengira Tuan Yan hanya menertawakan dirinya sendiri. Para wanita di internet yang mengaku sebagai pacar Tuan Yan kini telah dipastikan hanyalah rumor dan fitnah. Presiden Yan hanya pernah punya satu pacar, dan ia dicampakkan setelah hanya sebulan berpacaran. Orang itu adalah Lin Sutong. Ia masih jomblo hingga saat ini. Terlebih lagi, ketika ia baru mengambil alih bisnis keluarga, ia bekerja keras dan terus bekerja, sehingga ia tidak punya waktu untuk membicarakan pacarnya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak proyek yang menggemparkan hanya dalam 3 bulan? Haha, saya tidak menyangka Pak Yan begitu humoris. Saya akan menganggap serius pernyataan Anda. Reporter wanita itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hai Pak Yan, saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih pragmatis dan lebih menjadi perhatian masyarakat umum. Apakah menurut Anda harga rumah akan turun di masa depan? Karena di masyarakat saat ini, banyak anak muda berada di bawah tekanan berat. Jika mereka ingin menikah, mereka harus membeli rumah, membeli mobil, memiliki tabungan, menyiapkan mahar, 3 mas kawin, pesta, dan pengeluaran lainnya. Setelah menikah, mungkin akan hampa. Kekayaan keluarga bahkan akan membuat 2 anak muda menanggung cicilan hipotek selama beberapa dekade, dan karena itu, semakin banyak anak muda memilih untuk tidak menikah. Ada semakin banyak perempuan muda yang lebih tua di kota-kota tingkat pertama dan kedua di seluruh negeri, dan semakin banyak laki-laki muda yang lebih tua di kota-kota tingkat ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mereka saling memandang rendah, dan ini telah membentuk masalah sosial yang sulit dipecahkan. Intinya adalah angka kelahiran bayi baru lahir menurun dari tahun ke tahun. Bahkan jika kebijakan 2 anak dilonggarkan, keluarga yang baru menikah hanya bersedia memiliki 1 anak paling banyak.
Jika keadaan terus seperti ini, dalam 50 tahun ke depan, total populasi negara mungkin akan turun menjadi hanya hingga juta. Jika populasi menurun, angkatan kerja berkurang, dan krisis ekonomi yang diakibatkan mungkin akan segera terjadi. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Seorang reporter yang lebih tua mengangkat isu sosial yang relatif besar. Pertama-tama, izinkan saya berbicara tentang apakah harga rumah akan turun. Saya rasa harga rumah tidak akan turun. Terlepas dari apakah itu kota tingkat pertama dan kedua, atau kota tingkat ketiga dan keempat, meskipun ada pasang surut, tetapi secara keseluruhan harga rumah di negara ini masih menunjukkan tren kenaikan. Hanya saja kenaikannya lebih lambat. Beberapa gagasan telah tertanam di benak kaum muda, yang berpikir bahwa membeli rumah dan mobil adalah suatu keharusan. Jadi bagi kaum muda saat ini, begitu mereka memiliki uang dan harus bekerja keras untuk mendapatkan modal, membeli rumah dan mobil masih menjadi prioritas utama. Karena itu adalah sebuah tugas, artinya rumah masih dianggap sebagai kebutuhan, dan masih banyak sekali kaum muda yang tidak memiliki rumah atau mobil, jadi harga rumah tidak akan turun setidaknya selama 10 tahun. Kecuali suatu hari nanti gagasan semua orang dapat berubah sepenuhnya, berpikir bahwa rumah tidak penting. Tentu saja harga akan anjlok. Saya percaya bahwa setiap keluarga dan setiap anak muda tidak kekurangan rumah. Bukankah orang-orang bisa tinggal di rumah leluhur di kampung halaman Anda? Bukankah orang-orang bisa tinggal di rumah-rumah di daerah Anda? Anda hanya tidak ingin kembali. Anda ingin menetap di kota yang lebih besar dan mendambakan kehidupan kota yang lebih makmur. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk itu. Saya rasa tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini, itu adalah pilihan Anda sendiri. Selain itu, semakin banyak wanita muda yang lebih tua yang tidak mau menurunkan kualitas hidup mereka dan bersikeras untuk fokus pada yang terbaik, kaya, dan tampan. Saya pikir ini juga pilihan mereka. Apakah mereka menikah atau tidak bukanlah urusan Anda. Betapa menyebalkannya menganggur, mungkin seseorang bisa menemukan Pangeran Dubai di usia 50 tahun. Tidak perlu menjual kecemasan. Mungkin dalam waktu dekat, tidak masalah apakah Anda menikah atau tidak. Pertanyaan terakhir, mengenai fakta bahwa angka kelahiran menurun dari tahun ke tahun, dan tidak semua orang ingin memiliki anak, seharusnya hanya dipertimbangkan oleh para pemimpin negara. Saya tidak bisa memberi nasihat apapun. Pidato hari ini tampaknya telah berubah menjadi diskusi tentang isu-isu sosial. Beberapa isu memang kompleks. Mengenai pengurangan angka kelahiran, hal itu memang akan memicu krisis ekonomi nasional di masa depan, yang dapat menyebabkan penurunan kekuatan nasional. Tetapi masalahnya adalah, orang-orang tidak ingin memiliki anak, apa yang bisa Anda lakukan? Bahkan jika Anda melahirkan, Anda hanya ingin melahirkan satu anak, yang jelas tidak dapat diterima. Seiring waktu, itu sama dengan dua orang dan menjadi satu orang. Tetapi bagi sebuah keluarga, biaya waktu, biaya energi, dan biaya uang yang dibutuhkan untuk melahirkan satu anak sudah sangat melelahkan. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup dengan memiliki dua anak? Chen Yuan tidak dapat memecahkan masalah ini. Paling-paling, dia akan membuka beberapa perusahaan lagi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan tunjangan bagi karyawannya, hanya itu. Adapun masa depan, apakah negara akan memperkenalkan beberapa kebijakan dan pedoman untuk ini akan dibahas nanti. Anda bahkan tidak dapat menyelesaikannya sekarang, Anda masih memikirkannya di masa depan. Waktu berlalu. 2 jam telah berlalu. Lin Sutong saat ini. Sudah dia minum 6 kaleng bir di atap. Mungkin itu alasan dia banyak minum sebelumnya, tapi 6 kaleng bir sepertinya tidak terlalu memabukkan baginya. Hanya sedikit mabuk. Tapi rasa sakit di hatinya tak ada yang bisa dia ceritakan. Hidup ini sungguh melelahkan. Dia tidak ingin menanggung ini lagi. Mungkin cukup melompat ke bawah dan semuanya akan berakhir. Lin Sutong memanjat pagar atap selangkah demi selangkah. Bab 519. Selamat tinggal, kenanganku. Jika ada kehidupan selanjutnya, jika hidup bisa diulang lagi, aku pasti bukan Lin Sutong yang sekarang. Maafkan aku, Chen Yuan, aku sudah kotor, aku tidak cukup baik untukmu lagi. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak berperasaan, aku hanya menyalahkan diriku sendiri atas apa yang pantas kudapatkan. Mata Lin Sutong berlinang air mata. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, bintang-bintang bertebaran, dan pemandangan malam kota tampak ramai dan indah. Melihat ke bawah dari lantai 3, tanah dipenuhi sampah. Melihat ke bawah dari lantai, tampaknya bahkan sampah pun menjadi berwarna-warni dan indah. Aku bertemu dirimu yang terbaik di usia terbaik, tetapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Kupikir akan ada pemandangan yang lebih baik di jalan di depan, tetapi siapa sangka jalan itu penuh duri. Hidup adalah perjalanan yang tak terduga. Alasan mengapa aku tidak bahagia adalah karena aku terlalu serakah. Aku menginginkan terlalu banyak, tetapi apa yang kumiliki terlalu sedikit.
Kebajikan tidak ada gunanya. Aku telah mencari pacar yang memiliki tujuan. Aku ingin menemukan pria yang tinggi, kaya, dan tampan, tetapi semakin aku memiliki tujuan, semakin banyak pria dengan kondisi baik yang akan menghindariku dan menjauhiku, tetapi mereka yang mendekatiku hanyalah pria kaya dan tampan palsu, semuanya pembohong. Sungguh menggelikan bahwa aku selalu merasa bahwa orang yang tidak puas adalah orang kaya dan tampan sejati. Mungkin, aku benar-benar tidak memiliki kehidupan seperti ini. Lin Sutong melangkahi pagar pembatas dan menutup matanya. Hatinya malu, dan dia tidak lagi merindukannya. Ding 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 ding. Tepat ketika dia hendak melompat dan mengakhiri hidupnya, telepon tiba-tiba berdering. Lin Sutong tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Itu bibiku yang menelepon. Lupakan saja, mari kita selesaikan panggilan terakhir ini, ucapkan selamat tinggal pada bibiku, dan minta dia untuk menyampaikan pesan kepada ibuku, Tong-tong duluan. Begitu menekan tombol jawab, langsung terdengar suara gembira di telepon. Tong-tong, ibumu selamat, kita tidak perlu membayar biaya pengobatan sendiri. Lin Sutong langsung terkejut mendengar kata-kata itu. Ada apa, Bibi? Begini. Dokter dari rumah sakit Tongji baru saja menelepon dan memberitahu kami kabar baik. Kami punya orang kaya di Seoul yang menyumbangkan 100 miliar untuk amal. Semua biaya pengobatan untuk pasien kritis gratis. Kondisi ibumu sepenuhnya memenuhi standar ini. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada orang-orang baik seperti itu di dunia ini. Siapa nama orang kaya ini? Tanya Lin Sutong dengan tergesa-gesa. Ia memiliki firasat samar di hatinya, tetapi ia tidak yakin. Sepertinya namanya Tuan Yan. Nama ini aneh, seharusnya orang yang suka merokok banyak. Masalah ini sedang menjadi berita hangat, bahkan stasiun TV Seoul kita pun menyiarkannya, pasti bukan berita palsu. Mendengar kata-kata itu, Lin Sutong langsung terkejut. Hampir saja ia terjatuh. Untungnya, ia segera bereaksi dan meraih pagar pembatas dengan erat. Kemudian dengan hati-hati ia memanjat kembali dari tepi pagar pembatas. Rasa takut masih menghantui. Nyaris celaka. Naik turunnya kehidupan memang sangat menegangkan. Setelah memastikan aman, Lin Sutong segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari berita. Benar saja, Presiden Yan memutuskan untuk menginvestasikan 100 miliar untuk membangun 10 rumah sakit di Seoul, dan berita bahwa ia akan memberikan perawatan gratis kepada semua pasien yang sakit kritis telah menjadi tren di Weibo. Banyak keluarga pasien sakit parah di Seoul menangis bahagia. Begitu berita itu tersebar, hampir seluruh kota menjadi heboh. Masalah ini memang berkaitan dengan nasib pribadi banyak keluarga. Itu sumbangan dari Chen Yuan. Kenapa dia mau menyumbangkan uang? Mungkinkah dia peduli padaku? Aku tahu dia tidak akan sekejam itu, dia hanya bermulut keras tapi berhati lembut. Ada begitu banyak proyek amal, kenapa dia harus menghabiskan uang sebesar 100 miliar untuk berinvestasi dalam pembangunan fasilitas medis dan memberikan perawatan medis gratis untuk pasien yang sakit kritis? Dia pasti sudah melihat beritaku, dia masih menyayangiku, tapi aku mengkhianatinya, dia tidak mau memaafkanku. Maaf, Chen Yuan, aku salah menuduhmu. Aku tidak akan menyerah padamu, aku pasti tidak akan menyerah padamu, aku bahkan tidak ingin mengorbankan nyawaku, kenapa aku tidak punya keberanian untuk mencintaimu? Aku bisa memberikan segalanya untukmu, bahkan nyawaku. Saat ini, Lin Sutong tampak sangat terharu. Hanya setelah seseorang mengalami beberapa hal barulah ia dapat menentukan apa yang diinginkannya. Jika Anda belum benar-benar kehilangannya, Anda tidak akan tahu bagaimana menghargainya. Ding! Lin Sutong. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 100. Ding! Ditemukan bahwa di antara subjek penjilatan anjing tuan rumah, lahir seekor anjing dengan skor sempurna. Anjing ini sangat setia, patuh kepada tuan rumah, dan tidak akan pernah mengkhianati. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas serangan balik penjilatan anjing dengan skor sempurna. Berikan hadiah atribut dasar tuan rumah, semua atribut +5. Berikan hadiah 100 poin penguatan. Nama, Chen Yuan. Kelincahan, 85. Poin penguatan tersisa, 219 poin. Keterampilan. Kedokteran, dokter ajaib level 100 bola basket LV80 piano LV70 memasak LV20 akting LV20 tari LV50 bertarung LV20 menggambar LV5 menyanyi level jiwa go profesional 9 dan biola level jiwa bahasa Inggris level penuh bahasa Rusia LV5 bahasa Prancis LV5 bahasa Korea LV5 kamuflase dan laten LV5 manajemen bisnis LV5 kemahiran kode Morse LV35 kemahiran peretasan LV5 kemahiran seni T LV5 kemahiran alkohol
kamera LV5, kemahiran perdagangan saham LV5, desain fashion LV10, desain perangkat lunak LV10, kemahiran matematika LV. Saat ini, Chen Yuan telah menyelesaikan pidatonya hari ini. Baru saja kembali ke mobil. Tanpa diduga, serangkaian suara notifikasi tiba-tiba terdengar di benakku. Dia benar-benar terkejut. Dan anjing penjilat tingkat penuh ini bukan orang lain, melainkan Lin Sutong. Chen Yuan sangat kesakitan. Dia berpikir bahwa anjing penjilat tingkat penuh pertama mungkin adalah Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, atau bahkan Lin Ziluo. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah Lin Sutong. Bagaimana mungkin keberuntungannya malah berbalik dan menerobos? Mengapa lebih mudah baginya untuk menerobos daripada yang lain? Ding! Karena tuan rumah telah membudidayakan objek penjilat anjing tingkat penuh untuk pertama kalinya, fase pertama tugas telah selesai, dan sistem telah ditingkatkan. Ding! Peningkatan sistem selesai. Dalam peningkatan ini, sistem akan memungkinkan tuan rumah untuk menggunakan poin peningkatan. Poin peningkatan yang diperoleh tuan rumah dapat memperkuat 3 atribut dasar dari target penjilat anjing, penampilan, tubuh, dan kesehatan. Apa? Chen Yuan sedikit bingung. Dia tidak menyangka akan ada serangkaian kejutan setelah anjing penjilat dengan skor sempurna muncul. Poin penguatan juga dapat meningkatkan penampilan target penjilat anjing, sosok, sehat. Sistem, kau agak tidak adil. Mengapa penampilanku tidak bisa ditingkatkan? Tidak bisakah aku menjadi lebih tampan? Chen Yuan merasa sedikit tidak puas. Saat ini, Lin Sutong menelepon lagi. Sejujurnya, bahkan jika Lin Sutong telah menjadi anjing penjilat sempurna, Chen Yuan tetap tidak akan menerimanya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari awal jika dia tidak memiliki tingkat kesukaan yang tinggi. Bab 520. Chen Yuan tidak ingin menjawab panggilan itu. Namun, terlihat bahwa lawannya telah memberikan begitu banyak poin penguatan. Dan dengan imbalan plus 5 untuk semua atribut. Dia tetap mengangkat telepon. Chen Yuan, terima kasih, sungguh terima kasih. Aku tahu, kau hanya berbicara keras tapi berhati lembut. Kau masih Chen Yuan yang dulu. Kau tidak pernah berubah. Aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Chen Yuan, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika memungkinkan, aku akan memberikan semua yang kumiliki untukmu. Bahkan jika kau menginginkan nyawaku, aku akan memberikannya padamu. Chen Yuan belum berbicara. Lin Sutong berteriak, terima kasih. Dalam kata-katanya yang bersemangat, ada sedikit kegembiraan bercampur dengan sedikit tangisan. Singkatnya, suasana hatinya sangat rumit. Naik turun seperti roller coaster. Lin Sutong, apa kau salah paham? Aku tidak melakukan apapun untukmu, dan aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Tolong jangan sentimental. Aku belum pernah melihat orang narsis sepertimu. Jangan hubungi aku lagi. Bahkan jika semua wanita di dunia mati, aku tidak akan pernah menyukaimu lagi. Nada suara Chen Yuan tegas. Dia berbicara dengan tegas dan tanpa ragu. Aku benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengan Lin Sutong. Chen Yuan, aku tahu apa yang kau katakan hanyalah kata-kata marah. Apakah kau masih menyalahkanku, kan? Tidak apa-apa, apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Kau telah mengejarku selama 3 tahun, dan aku juga bisa mengejarmu selama 3 tahun. Tidak masalah berapa kali kau menolakku. Demi aku, kau bahkan rela menginvestasikan 100 miliar untuk perawatan medis demi amal. Aku benar-benar sangat tersentuh. Aku tahu bahwa bahkan jika seluruh dunia meninggalkanku, kau akan memberikan satu uluran tangan terakhir untukku. Kata-kata Lin Sutong hampir membuat Chen Yuan ingin menamparkan dirinya sendiri. Nini, apa nama Nima ini? Lin Sutong, apakah kau terlalu sok suci? Kau pikir kau siapa? Bisakah kau membiarkan aku menghabiskan 100 miliar untuk membantumu? Apakah kau benar-benar berpikir seluruh dunia akan berputar di sekitarmu? Chen Yuan tidak mengerti mengapa kecerdasan beberapa wanita bisa begitu kuat. Benar-benar ada orang yang rela menghabiskan 100 miliar untuk amal. Hanya untuk membantu ibumu menyelesaikan masalah biaya pengobatan. Seberapa besar wajahmu sampai berpikir seperti itu? Chen Yuan bersumpah bahwa dia benar-benar tidak pernah berpikir untuk membantu Lin Sutong. Semuanya hanyalah kebetulan. Awalnya, berinvestasi di industri farmasi adalah rencana jangka panjang Chen Yuan. Karena di masa depan, industri farmasi pasti akan menjadi salah satu industri yang paling menguntungkan. Prospeknya tidak kalah dengan real estate. Ide ini telah ada di benaknya sejak ia memperoleh kemampuan sebagai dokter ajaib. Krim penghilang bekas luka hanyalah uji coba. Jika Anda ingin benar-benar menunjukkan kemampuan ajaib Anda harus membangun rumah sakit swasta sendiri, dan mendirikan lembaga penelitian medis untuk mengembangkan obat-obatan baru.
Persetujuan rumah sakit swasta sangat ketat. Dan tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan publik. Jika Anda ingin menjadi terkenal, Anda harus menghabiskan setidaknya beberapa tahun untuk mapan. Tetapi jika Anda menjalankan rumah sakit atas nama amal, itu berbeda. Tidak hanya dapat dengan cepat mendapatkan pengakuan dan reputasi publik, tetapi pemerintah pada dasarnya dapat memberikan lampu hijau. Anda menginvestasikan 100 miliar dalam pembangunan medis, dan Anda masih dapat memeriksakan pasien yang sakit kritis secara gratis. Amal sebesar itu, tentu saja tidak terhalang. Siapapun yang ingin menghentikanmu berarti menentang masa rakyat, kecuali jika dia tidak ingin ikut campur. Mereka yang memenangkan hati rakyat akan memenangkan dunia. Podium hari ini. Chen Yuan sengaja menjadi sasaran. Donasi adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kita semua menganjurkan penolakan terhadap penculikan moral, berdonasi bagi orang kaya adalah hal yang bermoral, dan tidak berdonasi adalah hal yang wajar. Habiskan uangmu sesuka hatimu. Kata-kata itu mengatakan demikian. Tapi kamu tidak bisa melakukan itu. Hati orang-orang di masyarakat adalah hal yang sangat rumit. Semua orang kaya atau berada akan sedikit banyak memberikan donasi. Cara menyampaikan hal semacam ini juga harus bermakna. Bahkan jika kamu menyumbang 1 atau 2 juta, ratusan ribu, tidak apa-apa. Jika tidak, mudah dikritik. Selain itu, amal, jika dijalankan dengan baik, kamu tidak akan kehilangan uang sama sekali, tetapi akan membawa ketenaran dan kekayaan bagimu. Menyumbangkan uang secara langsung, jelas tidak. Siapa yang tahu kemana uang itu jatuh? Tentu bukan orang-orang di daerah bencana. Bukan juga mahasiswa di pegunungan. Mungkin uang itu masuk ke kantong seorang pria kaya raya. Jadi Chen Yuan tidak menyumbangkan uang, dia ingin mendirikan yayasan amal sendiri. Dan salah satu dari sekian banyak benda yang dijilat anjing terpilih menjadi direktur yayasan tersebut. Dengan cara ini, uang yang dijilat anjing telah dihabiskan, reputasi telah diraih, rumah sakit telah didirikan, dan keahlian medis yang tak tertandingi akhirnya dapat berperan. Sederhananya, ini melayani berbagai tujuan. Dan ini juga dapat membungkam mulut para troll internet. Siapa bilang saya tidak menyumbangkan uang? Saya akan menjual 100 miliar. Ini baru gelombang pertama. Nanti, saya akan mendirikan jaringan rumah sakit di seluruh negeri. 10 rumah sakit. Tidak. Setidaknya 1000. Ini adalah proyek perencanaan jangka panjang. Sumbangan amal sebesar 100 miliar adalah awal dari investasi proyek. Apakah ini ada hubungannya denganmu, Lin Sutong, yang punya uang sepeser pun? Hanya untuk biaya pengobatan ibumu sebesar 100 juta, apakah layak bagi saya untuk menginvestasikan 100 miliar dalam pembangunan fasilitas medis? Apakah kamu pikir tidak ada hal yang bermakna di dunia ini selain cinta antara pria dan wanita? Suplementasi otak paksa adalah yang paling mematikan. Chen Yuan, aku tahu kau melakukan ini karena alasan lain, bukan hanya untuk memeriksakan ibuku ke dokter, aku mengerti semua itu, tetapi ada begitu banyak kegiatan amal, tetapi kau memilih pembangunan fasilitas medis, dan juga membebaskan biaya pengobatan semua pasien yang sakit kritis, bukankah ini pilih kasih yang disengaja? Kau tidak perlu menyangkalnya, aku mengerti semuanya. Sebelum Lin Sutong selesai berbicara, ia mendapati teleponnya telah ditutup. Tapi ia juga tidak marah. Tampaknya sejak Chen Yuan menolaknya untuk pertama kalinya, hingga sekarang, ia secara bertahap terbiasa dengan ketidakpedulian Chen Yuan terhadapnya. Ia sudah memahami isi hatinya. Dibandingkan dengan apa yang disebut kata-kata manis, pengabdian diam-diam seperti ini bahkan lebih terpuji. Jangan pernah melihat apa yang dikatakan seseorang, lihat apa yang dilakukannya. Kata-kata manis itu mudah dan tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Tetapi memberi secara diam-diam tanpa meminta imbalan apapun, inilah kesulitan yang sebenarnya. Chen Yuan termasuk yang terakhir. Tidak apa-apa, kau berbicara dingin padaku, mungkin kau hanya ingin aku melihat diriku yang dulu, betapa banyak yang telah kulakukan padamu, aku mengerti. Kau marah di dalam hatimu, aku bersedia menggunakan waktu untuk meredakan kekesalan di hatimu. Setidaknya kau masih mau berbicara denganku, dan kau belum memblokir telepon dan WeChat-ku, itu sudah cukup. Kata Lin Sutong sambil tersenyum. Mentalitas menjilat anjing ini sangat rendah hati. Tapi dia berpikir ini adalah cinta sejati. Setelah Chen Yuan menutup telepon, dia menghela napas lega. 100 poin dari poin untuk menjilat anjing, sungguh menakutkan. Sepertinya seberapapun kau memarahinya, dia malah berpikir kau melakukannya demi kebaikannya sendiri. Lin Sutong benar-benar bisa mengambil keputusan sendiri dan menghibur dirinya sendiri. Sungguh mengerikan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.